Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian di malam minggu yang ceria ini? Nah, jadi kali ini di malam minggu ceria aku tuh akan share mengenai ciri-ciri wanita yang gampang diajak selingkuh. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi ini konten untuk para yang udah married, boleh juga simak, yang belum married juga boleh simak. Nah, buat kalian ya, kira-kira kenapa seorang wanita itu bisa selingkuh? Nah, yang kebanyakan kan biasanya pria yang selingkuh kan beb. Hampir berapa persen pokoknya pria hampir rata-rata itu selingkuh gitu, baik pria yang udah married maupun yang belum married. Nah, kalau wanita selingkuh itu kedengarannya gimana beb? Apakah kedengarannya itu bagi kalian itu hanya biasa aja atau wow banget gitu ya? Nah, kenapa wanita itu biasa selingkuh kira-kira? Penyebabnya tuh apa kira-kira, Beb? Nah, jadi yang namanya wanita selingkuh itu penyebabnya ada macam ragam ya, Beb ya. Apakah karena dia udah nggak cinta dengan pasangannya lagi gitu ya, atau dia udah bosan dengan pasangannya. Jadi semua itu bisa terjadi, Beb. Namanya hati seseorang itu kan kita nggak tahu ya, Beb ya. Yang awalnya tuh cinta sayang banget gitu ke pasangannya, terus makin bertambahnya hubungan gitu ya, itu bisa terkikis rasa itu. Nah, kalau nggak dipupuk akibatnya seperti itu beb. Jadi bisa aja pasangan kalian selingkuh gitu ya. Nah, apa sih ciri-cirinya wanita itu selingkuh? Nah, yang pertama itu adalah seorang wanita yang tidak memiliki perhatian. Jadi ibaratnya gini, pasangannya itu tidak memberikan perhatian lagi ke cewek itu gitu. Jadi dia udah tidak mendapatkan perhatian lagi gitu. Baik dari perhatian yang kecil sampai perhatian yang besar. Nah, ini bahaya, Beb. Jadi kalian kalau punya pasangan itu jangan menganggap kalau udah jadi nih, udah jadi kok, ngapain diperhatiin lagi. Enggak salah ya beb ya. Di zaman sekarang itu justru kalian sudah mempunyai pasangan, perhatian itu harus makin erat beb, jangan makin renggang. Kalau kalian makin renggang perhatiannya itu, nah disitulah bisa masuk orang ketiga. Apalagi misalnya nih kalian punya tipe pasangan yang hatinya tuh gampang goyah gitu, nanti dapat perhatian dari cowok lain, udah deh dia tebar pesona gitu ya. Nah, bahaya kan beb, karena yang namanya pria berselingkuh itu kedengarannya udah biasa ya. Biasanya kalau pria berselingkuh itu dia pasti akan mencari yang namanya kepuasan. Nah, kalau wanita yang berselingkuh, selain dia ingin mendapatkan kepuasan, dia juga ingin mendapatkan perhatian dari pria lain. Jadi biasanya kalau wanita yang berselingkuh tuh beb, biasanya dia itu mencari begini beb, mencari perhatian tuh udah jelas gitu ya. Dia mencari sandaran yang nyaman gitu ya, mencari pelukan gitu, terus mencari di saat dia butuh pria itu ada gitu, di saat dia berkeluh kesah pria itu ada gitu. Jadi banyak faktor yang terjadi. Nah, lalu di nomor 2, doi itu memang punya, atau gini deh, doi itu memang dari dulu itu beb suka selingkuh gitu. Jadi di saat dia masih muda nih ya, masih pacaran ABG gitu ya. Nah, dari awal-awal seperti itu doi itu udah pandai pacaran itu pasang 1, pasang 2 sampai pasang 3 gitu.
Memang dari sononya suka begitu. Jadi karena dari sononya udah seperti itu, terbawa-bawa di pernikahan gitu ya, di saat dia pacaran selanjutnya. Jadi udah hal biasa yang seperti itu bagi dia, Beb. Nah, soalnya gini kan ya, banyak orang bilang kalau udah suka selingkuh, nah itu sulit untuk bisa merubahnya gitu, Beb. Bisa berubah, tetapi itu memang benar-benar dari niat ya, Beb ya. Kalau nggak benar-benar dari niat hati pengen berubah, nah itu susah, Beb. Nah, yang parahnya itu, Beb, yaitu dia udah nikah, udah punya suami, nah tetapi masih selingkuh, keenakan gitu ya, sampai bertahun-tahun dia selingkuh tanpa suaminya tahu gitu. Nah, bahaya kan. Nah, lalu di nomor 3 adalah seorang wanita yang tidak mendapatkan kepuasan dari pasangannya. Nah, jadi gini, Beb, aku tidak menyimpulkan semua wanita ya. Ada beberapa persen wanita itu, Beb, di saat dia sudah mempunyai keluarga, suami dan anak, masih ada wanita itu dia kurang bersyukur dalam hidupnya gitu. Jadi karena dia kurang merasa bersyukur dalam hidupnya, dia ngerasa banyak yang kurang gitu dalam kehidupan rumah tangganya. Padahal sebenarnya mungkin hidupnya itu udah enak gitu, tetapi karena kurang bersyukur ada aja yang kurang. Nah, jadi Beb, yang dia ngerasa gitu ya bahwa suaminya itu mungkin sibuk gitu ya, nggak punya waktu untuk dia gitu ya, suka cuekin dia. Nah, padahal mungkin suaminya itu kerjanya keluar kota berhari-hari sering, jadi jarang bersama berdua menghabiskan waktu gitu ya, jarang komunikasi, atau mungkin jarang untuk pergi keluar dinner me time nama orang bilang zaman sekarang, Beb ya. Nah, jadi ngerasa wanita itu dia ngerasa lakinya itu nggak ada waktu untuk dia gitu. Nah, makanya dia mencari hiburan keluar, tapi dia mencari hiburan keluar itu dengan jalan yang salah ya, Beb ya. Nah, yang seharusnya nggak seperti itu. Nah, yang selanjutnya di nomor 4 apa 3 ya, Beb ya, wanita yang pernah diselingkuhi oleh suaminya. Jadi gini, Beb, seorang istri yang pernah diselingkuhi oleh suaminya, biasanya nih, aku nggak bilang semua wanita ya, Beb, hanya ada beberapa persen, dia akan balas dendam gitu. Nah, jadi yang parahnya gitu, Beb, kalau dia tipe wanita yang pengen balas dendam, dia akan lakukan, dia juga akan berselingkuh. Dia ingin ngerasain lakinya gitu, gimana sih kalau istrinya selingkuh, apa sih rasanya. Nah, lalu di nomor 5 adalah karena komunikasi itu nggak baik. Jadi maksudnya gini, antara suami dan istri atau pasangan kalian gini ya, yang masih pacaran gitu kan, komunikasi kalian itu udah nggak baik lagi gitu, Beb. Jadi nggak seperti awal-awal kalian jadian, atau nggak seperti awal-awal kalian baru married gitu. Kalau awal-awal itu kan komunikasi masih bagus, masih lancar, tetapi dengan berjalannya waktu, hubungan kalian udah bertahun-tahun, udah lama gitu ya, komunikasi kalian itu bukan malah makin bagus gitu, malah makin menurun, makin renggang gitu. Jadi kalau komunikasi kita nggak baik gitu, Beb ya, nah itu bahaya, Beb. Karena hubungan yang karena dalam suatu hubungan yang nomor 1 itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi jangan sampai nggak bagus ya, Beb ya. Kalau komunikasi kalian nggak bagus, nah takut ada terjadi masalah ke depannya. Itu udah pasti, Beb. Jadi kalau bisa kalian ngerasa akhir-akhir ini dengan pasangan komunikasi kalian nggak bagus gitu, Beb ya, kalian ngerasa jarang ngomong gitu, jarang cerita, atau jarang mendengarkan keluh kesahnya, coba-coba diperbaiki, Beb.
Jadi me time berdua deh, biar kalian itu bisa kembali komunikasinya itu baik lagi ya. Dan lalu di nomor 6 adalah seorang wanita yang karirnya itu lebih sukses dari suaminya. Jadi maksudnya gini Beb, dalam suatu hubungan gitu, mungkin wanitanya wanita karir, suaminya juga begitu, dua-dua bekerja, tetapi kalau dinilai gitu dalam berkarir, karir istrinya itu lebih bagus, lebih oke. Sementara mungkin suaminya biasa aja pekerjaannya. Nah, jadi karena pekerjaan istri itu bagus, dia wanita karir, punya jabatan. Nah, biasa prospeknya dia itu kan lebih banyak di luar ya Beb ya, ketimbang di rumah. Nah, biasanya kalau dia lebih banyak di luar, dia akan banyak berjumpa dengan banyak pria gitu Beb. Nah, kalian paham kan sampai sini? Jadi kalau kalian mempunyai istri yang imannya tuh nggak kuat gitu ya, kalau dia itu mudah tergoda apalagi, nah itu bahaya Beb, bisa-bisa dia bermain di luar ya. Nah, jadi itu dulu konten aku. Nah, semoga kalian paham ya.